sedikit ya. Jadi kalau gini, kalau kita kemarin mempelajari perjalanan perekonomian dari sejak tahun 50-an, era Soeharto dan era reformasi. Nah, lalu ketika Soeharto lengser ya pada tahun 98 dan kemudian ini itu selalu diskursus atau narasinya dari kalangan ekonom barat itu tentang kegagalan pemerintah, state failure. Nah, padahal nanti kita bertah sama-sama perekonomian itu kan tahun 55 udah saya jelaskan itu mungkin kombinasi itu kegagalan pemerintah dan swasta di situ. Begitu kalau tahun 60 memang sangat menonjol kegagalan swasta. Tapi jadi kalau kita bicara kegagalan tentu ada kesuksesan. Nah, pada tahun pemerintahan Soeharto itu ada periode 80 sampai tengah 90 sebenarnya itu lebih banyak suksesnya. Jadi sukses story of state gitu sebenarnya karena eh, ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi 7,5% yang di era reformasi tidak pernah sejauh ya. Kalau industrialisasi sampai sahamnya mendekati 30%, kemudian masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok pun tercapai. Kemudian tercapai stabil dan terjangkau oleh rakyat. Kemudian lagi pemerataan tercapai, yaitu kira-kira ratio Gini-nya 0,32 rata-rata ya. Nah, memang di akhir pemerintahan Soeharto sejak tahun 95 mulailah karena ada dampak dari globalisasi, mulailah terjadi kegagalan eh, eh, baik pemerintah maupun pasar yang membuat perekonomian di ujungnya tahun 98 ada krisis moneter ya. Sehingga pemerintahan Soeharto juga akhirnya jatuh ya. Masuk era reformasi sebenarnya lebih banyak kegagalan itu dari private sector sebenarnya. Memang pemerintahannya pun sama juga. Jadi kombinasi juga gitu. Tapi terbesar juga swasta yang digadang-gadang oleh negara-negara barat sebagai solusi. Itu swasta itu lebih banyak nanti sebagai pemain apa namanya itu pemburu rente ya. Eh, Prabowo pidato di Davos World Economic Forum sudah bicara tentang banyaknya swasta jadi pemburu rente, menjadi pemain yang efisien dan inovatif. Nah, sehingga mereka melakukan oligopoli, monopoli, kartelisasi, bahkan oligarki. Nanti kita bahas ya. Nah, itu. Nah, tapi tadi review bagaimana perjalanan sudah 80 tahun merdeka itu ada kesuksesan. Kalau di era Soeharto adalah eh, industrialisasi, kemudian pemenuhan kebutuhan pokok, kemudian pendidikan pun yang tadinya buta huruf itu kira-kira 40-an% menjadi tinggal 5%. Jadi pendidikan untuk seluruh masyarakat itu terutama kalangan bawah juga sehingga dia bisa tercapai dan kemudian berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jadi itu kisah suksesnya. Memang di era reformasi banyak kegagalan pemerintah maupun pasar berkombinasi sehingga pertumbuhan hanya 5% rata-rata mengalami deindustrialisasi, saham industri menjadi hanya tinggal 18%. Kemudian rasio Gini juga 0,40-an lah, timpang, banyak korupsi dan lain sebagainya, kebocoran. Oke, untuk memahami itu semua kita eh, ekonomi publik sudah pada lulus ya.
Halo? Ekonomi publik. Belum mendapat, Oh, Prof. belum ya? Belum Oke. dapat. Ya, oke. Belum, Jadi bro. ini dibahas juga dalam ekonomi publik nanti. Di sini ada problem-problem dari yang menyebabkan kegagalan pasar ya, market failure, baik pemerintah maupun swasta ya. Yang pertama monopoli. Apa itu monopoli? Coba ada yang bisa menjawab apa monopoli? Viras, apa itu monopoli? Halo, Viras. Halo, Prof. Apakah suara saya terdengar? Ya, 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 ya. Terus, Menurut saya monopoli itu adalah eh, struktur pasar yang cuman ada satu penjual atau produsen gitu, Bro. Produk yang dijual oke. itu tidak ada barang penggantinya dan Hmm. eh, pesaing lain itu susah untuk masuk ke dalam struktur pasar itu. Oh, bagus sekali nih. Baca nggak? Enggak, Bro, karena udah belajar di makro Udah mikro. paham ya, semuanya udah Ya, paham ya. Oke, bagus. insya Allah, Bro. Itu penjelasannya ya dari Viras, bagus sekali itu. Jadi saya nggak usah mengulang ya. Jadi ada satu pelaku pasar yang dominan uh, dan apa pesaing lain tidak bisa masuk karena dia mengendalikan ya. Tapi kalau sudah mulai istilah mengendalikan, maka itu kartel namanya ya. Jadi monopoli itu adalah sebuah struktur pasar yang dikuasai oleh hanya satu pelaku. Nah, kalau mengendalikan makanya disebutnya kartel. Terus kalau eh, tapi dalam praktek sebenarnya beri contoh ya monopoli yang ada di Indonesia apa aja? Coba masih Viras ya. Contohnya KI dan PLN, Bro. Mohon Ya, maaf. karena mengapa dia monopoli? Karena kalau perusahaan listrik diberikan eh, bukan monopoli atau pasar persaingan sempurna, itu harganya akan beragam dan eh, harganya melambung tinggi, Bro. Karena penggunaan Oke. listrik di Indonesia itu Jadi tinggi. apa istilahnya? Kalau listrik, kalau apa lagi? Migas gitu ya. Iya, betul, Pak. Mengapa harus monopoli? Karena dia apa? Jenis Eh, barangnya barang apa? jenis barangnya yang tidak bisa digantikan oleh barang lain, Bro. Ya, itu namanya public good ya. Jadi barang publik itu yang memang wajar kalau negara itu monopoli yang diresmikan oleh negara tuh, yang ada undang-undangnya. Jadi yang seperti itu baik di Eropa, di negara maju pun ada yang seperti itu ya. Yang ada namanya BUMN itu badan usaha milik negara itu. Tetapi kalau di Amerika itu eh, apa namanya? Apakah ada monopoli yang di apa yang pakai dilindungi undang-undang di Amerika? Coba nanti 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 cari ya di Google tuh akan terjawab ya. Jadi monopoli adalah memang tadi sudah struktur pasar di mana pelaku usaha hanya didominasi oleh satu pelaku usaha sehingga yang lain sulit masuk ya. Nah, jadi ada dua monopoli yang karena mandat negara BUMN ya, tapi ada monopoli yang terbentuk secara alamiah. Misalnya apa di dunia yang terkenal? Paras lagi. Maaf, Pak, tadi eh, kurang jelas karena sinyal saya sedang agak terganggu. Ya, ada yang monopoli bukan karena mandat negara, tetapi karena proses interaksi di pasar.
Artinya bukan bukan karena dipakai undang-undang atau apa, tapi terbentuk secara alamiah. Monopoli apa di dunia ini yang terkenal? Misalnya, tahu? Itu Coca-Cola gitu ya. Jadi Coca-Cola itu memang ada pesaing ya, tapi kecil banget. Jadi hampir monopoli itu pasar Coca-Cola di dunia itu karena inovasi, karena dan monopoli yang relatif juga bukan karena distorsi, bukan karena perilaku buruk ya, tapi karena efisiensi, karena apa namanya formulanya dari Coca-Cola dan lain sebagainya. Tapi ada jenis monopoli oleh swasta yang karena perilaku buruk sebagai pelaku usaha. Misalnya apa tuh? Perilaku buruk itu maksudnya dia itu adalah mempengaruhi pemerintah agar diberikan uh, posisi istimewa gitu misalnya. Misalnya apa? Pernah terjadi dan sekarang masih juga hampir. Ada yang tahu siapa? Izin Pak. Ya, oke. Okay. Lanjut, langsung aja. Mis Misalnya mungkin Gojek atau Grab, Pak. Ya, Gojek, kereta itu negara itu undang-undang ya, BUMN ya. Ini yang swasta. Salah satunya diduga ya, karena mempengaruhi karena ada lobby-lobby, ada apa ya, ada permainan pejabat kerjasama dengan pemilik si swasta itu. Nah, tapi yang lebih terkenal lagi adalah apa? Impor gandum dan produknya yaitu mie. Indomie itu hampir merupakan monopoli oleh swasta. Ternyata menurut studi kami ya Indef, saya pendiri Indef ya, itu ada faktor-faktor di samping dia memonopoli impor gandum, lalu produksi mie-nya itu juga pemiliknya waktu itu namanya Lim Sio Leong itu mendekati Soeharto supaya katakanlah bahkan ada subsidi terselubung lah dari negara yang dinikmati oleh kelompok itu sehingga posisinya itu 80% menguasai pasar. Belakangan baru ada di era reformasi kemudian ada produk lain ya jadi berkurang ya posisi monopolinya. Itu contoh ya. Itu monopoli. Kalau duopoli apa itu? Duopoli. Ada tahu? Ada yang tahu duopoli? Kalau duopoli dua, yaitu di industri Indonesia itu adalah permobilan, yaitu hanya oleh Astra dan satu lagi Indomobil namanya. Itu pasar dikuasai oleh dua perusahaan itu di Indonesia ya. Tapi kan oligopoli lebih dari dua. Nah, di Indonesia ini banyak kejadian oligopoli dan lebih juga tercipta karena perilaku buruk. Yang alamiah di Indonesia, monopoli, duopoli, oligopoli hampir nggak ada. Biasanya kerjasama dan kekuasaan. Nah, yang sebaliknya dari monopoli itu apa? Ada yang tahu? Kalau tadi kan produsen ya. Kalau pembeli, buyer, tunggal. Ada yang tahu apa? Namanya apa? Yaitu monopsoni. Jadi monopsoni adalah pembeli tunggal. Apa misalnya?
Kalau tadi produsen tunggal dalam struktur pasar atau monopoli tunggal mungkin hampir nggak ada ya. Bayar tunggal, yaitu misalnya impor ya, impor, tapi beberapa oligopoli, banyak oligopoli, jadi beberapa buyer itu mengimpor, itu contohnya garam di Indonesia. Jadi oligopsoni namanya. Jadi struktur pasar impor garam itu monopoli, hanya beberapa pengusaha besar. Bahkan beras, impor beras itu oligopsoni juga. Kalau lagi kekurangan ya Indonesia lalu mengimpor itu hanya pelakunya oligopsonis. Nah, bahkan kalau dia itu aktif mempengaruhi pasar, itu menjadi kartel. Jadi ada kartel beras, kartel garam, kartel daging. Di Indonesia itu banyak kebutuhan pokok sudah dia oligopoli, tapi juga mempengaruhi informasi, mempengaruhi konsumen, mempengaruhi pemerintah, itu kartel namanya. Jadi struktur pasar yang nggak sehat terjadi di Indonesia, baik ada monopoli, oligopoli, bahkan tadi ada duopoli, lalu ada monopsoni, oligopsoni, ya, karena banyak pengusaha di Indonesia ini adalah pemburu rente, maksudnya pelaku-pelaku ekonomi yang perkembangan usahanya sangat sangat pesat, tetapi karena mempengaruhi kebijakan pemerintah, bukan karena efisiensi dan inovasi. Jadi belum sehat pasar Indonesia ini. Nah, lalu ke topik kedua, eksternalitas. Coba Kukuh, ini hadir nggak ya Kukuh, si Kukuh ini? Ada Prof. Ya, apa itu eksternalitas? Setahu saya juga eksternalitas itu kegiatan yang dilakukan orang lain, namun kegiatan itu juga memiliki dampak ke orang lain lagi, Prof. Gitu. Oke, jadi jangan orang ya, pelaku usaha. Betul, betul. Jadi kegiatan pelaku usaha yang mempengaruhi pihak lain, pelaku usaha yang lain, gitu. Itu eksternalitas. Misalnya apa? Misalnya yang positif apa? Kan ada eksternalitas positif, ada eksternalitas negatif. Kalau yang negatif terkenal ya banyak. Misalnya pabrik yang menghasilkan limbah mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi lingkungan dan sebagainya. Itu eksternalitas negatif ya. Kalau yang positif apa? Eksternalitas positif apa? Di Indonesia banyak itu kegiatan-kegiatan pelaku sosiopreneur ya. Jadi dia kayak dompet dua apa namanya, terkenal banget tuh. Ya sebenarnya entitas usaha karena punya lembaga pendidikan, membantu orang miskin, macam-macam. Jadi kegiatan dan tapi digaji profesional pengurusnya, dan seperti apa ada SMA, SD sampai SMA yang gratis ya, ya ada pengeluaran sedikit. Nah itu membuat eksternalitas positif di mana banyak orang yang kurang mampu diuntungkan hadirnya yang namanya tadi dompet dua apa. Nah tadi yang ketiga kita bahas barang publik, public good. Tadi apa? Kukuh, barang publik tuh apa aja tadi? Tadi kita udah sempat. Barang publik itu barang yang dikonsumsi masyarakat umum kan, Prof. Ya, ya, ya. Misalnya apa? Eh, Misalnya jalan raya, Prof. Ya, Eh, apalagi? Taman, Hmm, sekolah, Prof. oke, banyak ya. Jadi itu barang publik ya. Sekolah, taman, jalan, apalagi? Udara ya, udara dalam pengertian bagaimana kapal terbang menggunakan angkasa sebagai itu kan.
dan lain-lain ya. Termasuk barang publik itu apa yang disalahgunakan sekarang ini? Hutan ya, itu yang tangible. Yang intangible apa barang publik? Yang tidak kelihatan. Kukuh. Yang tidak kelihatan, maksudnya gimana, Bro? Yang intangible kan di dalam ekonomi itu ada yang tangible kayak sekolah kan, tapi ada yang intangible tidak kelihatan. Tapi itu merupakan barang publik, public good apa? Kesehatan, Prof. Iya, lalu apa? Ini kita bisa hidup kenapa? Karena sehat, Prof. Udara di Udah. Jakarta udara jadi mahal. Udara di Jakarta karena climate change, climate industri macam-macam. Itu salah satu apa udaranya yang apa yang buruk ya di dunia. Nomor berapa gitu Jakarta karena itu ada eksternalitas negatif dari industri sehingga udara sebagai barang publik di sana agak mahal, bukan mahal. Artinya tidak semuanya sehat di Jakarta itu. Apalagi selain udara, barang yang intangible. Air bersih, Prof. Air bersih kelihatan dong, ada airnya kan. Ini barang publik itu reputasi. Reputasi kelihatan nggak? Tidak. Ya, seperti maaf ya, contohnya saya. Saya kan pengamat ekonomi ya dari sejak muda. Tampil di TV, nulis macam-macam buku dan 67 itu kan ada reputasi namanya. Nah itu reputasi tapi bisa positif. Tapi yang negatif kan ada reputasi yang negatif. Apa itu? Misalnya apa? Perilaku korupsi, perilaku korupsi dan lain sebagainya ya. Kemudian hal lain yang perlu patut dibahas dari kegagalan pasar ini. Nah, jadi kalau barang publik di Jakarta dalam pengertian udara itu karena kegagalan mengendalikan ada noise ya, hiruk pikuk, ada tadi lingkungan ekologi yang rusak, udara dan sebagainya itu barang publik uh, yang negatif, tapi barang publik yang positif kayak reputasi, banyak orang bereputasi kan di Indonesia ini. Nah, kemudian yang harus diketahui bahwa kegagalan pasar itu tadi satu ada monopoli, monopsoni, oligopsoni, kemudian ada eksternalitas negatif dan positif, ada barang publik uh, yang disalahgunakan kan gitu. Tapi ada barang publik yang positif ya. Jadi negatif positif. Nah, sekarang ada lagi informasi yang tidak sempurna. Imperfect knowledge itu penting sekali. Jadi mengapa ada bencana di Sumatera yang besar sekali? Pelaku-pelaku usaha tertentu menjadi pemilik. Jadi hanya beberapa orang itu hampir merupakan oligopsonis tuh, produsen sawit dan batu bara itu oligopsonis tuh. Mengapa? Karena ada informasi yang tidak sempurna. Di mana pelaku-pelaku ekonomi yang lain sehingga tidak free competition itu struktur pasar dari sawit dan batu bara sehingga mereka pun akhirnya menyalahgunakan barang publik dalam arti ekologi yang ya, ekologi hutan yang harusnya bisa
mencegah banjir, rusaklah ekologinya dan terjadilah bencana besar ya di Sumatera. Itu diawali oleh ketidaksempurnaan informasi dan kemudian terjadilah apa perilaku buruk, yaitu mereka karena kong kali kong dengan pejabat mereka menguasai hak guna usaha hutannya itu secara koruptif ya, tidak governance, tidak bertata kelola yang baik. Nah, diawali oleh informasi yang tidak sempurna, perfect knowledge tentang hutan. Hanya orang-orang tertentu dan berduit raksasa lalu memainkan informasi yang tidak sempurna lah uh, menjadi perilaku yang oligopolistik. Jadi ini saling berkait ya, 1, 2, 3, dan 4 ini. Oke, lanjut ya. Nah, bagaimana caranya mencegah agar Indonesia hampir semuanya ada nih monopoli, oligopoli, monopsoni, kartel, terbentuk struktur oligarki. Jadi oligarki itu sekelompok pengusaha yang mengendalikan keseluruhan. Itu oligarki, lebih ekstrim dari kartel. Oligarki eh, bahkan sekarang ini hampir semua bidang usaha terjadi oligarki yang ekstrim. Ada kartel tadi dan diawali oleh eh, oligopsoni atau monopsoni. Lalu eksternalitas negatif yang terbentuk. Nah, barang publik banyak disalahgunakan oleh mereka. Nah, karena awalnya ada informasi yang tidak sempurna. Nah, apa solusinya? Adalah peranan pemerintah, rule of state, rule of government. Jadi, rule of the government itulah yang bisa mencegah. Tapi government yang gimana? Yang good governance. Bedakan ya government dan governance. Kalau government pemerintahan, pemerintah ya eksekutif. Bedakan dengan legislatif. Itu dan yudikatif harus kerjasama tiga ranah pemerintahan. Pemerintahan. Kalau keseluruhan itu pemerintahan ada legislatif, ada government, eksekutif, ada legislatif yang melahirkan regulasi-regulasi, ada yudikatif yang menegakkan keadilan, hukum. Ya, baik hukum bidang ekonomi, hukum bidang sosial maupun bidang ekologi sekarang ya yang bencana di Sumatera itu. Nah, ini harus ada governance, good governance, good public governance. Ya. Jadi tata kelola yang baik dari pemerintahan untuk mencegah monopoli atau monopsoni, oligopsoni, kartel. Nah, dalam berbagai pidato Presiden Prabowo termasuk di Davos itu ingin membereskan itu semua. Maksudnya ingin menegakkan hukum untuk menindak perilaku yang menguasai sawit dan batu bara itu. Makanya ada 28 usaha yang dicabut ya. Nah, lalu akan diperbaiki eksternalitas dengan penghutanan kembali. Dan barang publik berupa ekologi yang sustainable di hutan-hutan di Indonesia akan diperbaiki lewat penghutanan kembali. Lalu memberikan informasi seluas mungkin agar para pengusaha mentaati hukum dan lalu dilakukan kompetisi yang sehat untuk mengelola hutan misalnya gitu. Itu yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo sekarang. Kita lihat hasilnya kayak apa, berhasil atau tidak. Nah, makanya dikeluarkanlah regulasi baru misalnya kan gitu.
supaya kalau ingin masuk ke industri pengelolaan hutan, konsesi hutan untuk menjadi sawit batu bara, bagaimana agar ekologi tidak rusak, bagaimana agar masyarakat adat tidak terpinggirkan, bagaimana agar eh, apa produksi sawitnya itu diolah gitu, supaya tidak hanya diekspor CPO-nya aja, pengolahan sedikit aja. Tapi kalau Malaysia sudah 216 pengolahan tuh, termasuk apa namanya uh, di dalam mobil itu kan kalau pengharum mobil itu dari sawit itu kalau Malaysia ada 216, kita baru berapa, hanya 8 katanya minyak goreng gitu loh. Eh, nggak banyak di kita. Nah, dengan informasi yang lebih sempurna, ada free competition, tercegah dari oligopoli monopoli, kartel, dan public good itu uh, juga dijaga ya, dalam arti yang intangible tadi, ekologi yang sehat. Ini contoh ya, nanti dengan peranan pemerintah yang baik, good governance, ditegakkanlah uh, lebih accountable, lebih responsible, lebih apa transparansi. Nah, prinsip-prinsip coba nanti buka di apa ya Google apa aja prinsip-prinsip governance itu. Ada yang sebut 8, ada yang 12, macam-macam. Dari UNDP ya, coba buka di Google. Nah, silahkan bertanya sampai eh, sesi ini. Kalau ada yang bertanya, silakan. David, nggak ada ya? Belum ada, Prof. Nah, di samping peranan pemerintah keseluruhan ya, mengatur tata kelola yang baik, eh, salah satunya dari fungsi negara ya, state, menegakkan good governance, tata kelola yang baik, governance ya, kadang-kadang diterjemahkan governance atau tata kelola. Tata kelola yang baik adalah membentuk undang-undang. Karena undang-undang itu semacam kalau kita ingin naik kereta ya, kita sebagai konsumen kereta kan kita kita menuju pada satu tujuan ya kan. Nah, supaya kereta itu tidak celaka, supaya waktu masuk juga diatur dan lain sebagainya, aman, maka ada undang-undang di situ, ada regulasi tentang perkereta misalnya kan gitu. Kalau hutan ada undang-undang tentang perhutanan gitu, ada undang-undang tentang lingkungan hidupnya gitu, dan lain sebagainya. Nah, kalau mencegah perilaku monopoli, monopsoni, oligopsoni, dan lain sebagainya yang tadi kita bahas, maka pada tahun 99 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang tahun 99 baru bahkan ada undang-undang yang KPPU namanya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dengan undang-undang ini turunan dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 99, lalu ada Undang-Undang KPPU namanya. Jadi KPPU ini memantau, mengawasi, dan bahkan melakukan penindakan hukum kepada pelanggar-pelanggar yang melakukan perilaku usaha yang tidak sehat, monopoli, oligopoli, kartel, bahkan oligarki, dari
para pelaku usaha baik swasta, BUMN maupun koperasi. Ya. Nah, mulai tahun 2004 sampai hari ini sudah setiap 5 tahun ada KPPU, ada komisioner berjumlah 7 orang dan melakukan apa tadi fungsi monitoring, pengawasan sampai penindakan secara hukum. Saya pernah jadi apa namanya saksi ahli ya karena pelanggaran pada tahun 2023 ya kalau nggak salah akibat dari perilaku 28 eh, pemilik CPO sawit yang dia wajib sebenarnya mensuplai CPO ke pabrik-pabrik minyak goreng di Indonesia, tapi dia salah gunakan lalu jadi ada kewajiban mensuplai ya, CPO itu, tapi dia karena harga lagi tinggi dikirim, diekspor. 1 minggu dia dapat untung 112 triliun. Nah, jadi lalu disidang 28 usaha itu, saya sebagai saksi ahli waktu itu, akhirnya didenda ya, didenda semuanya. Saya lupa ya, ratusan miliar ya mereka. Jadi salah satunya dicabut usahanya atau didenda dan nanti kalau ada tindak kriminalnya maka bisa diteruskan oleh apa pemenjaraan. Nah itu pengadilan ya, oleh pengadilan nanti. Jadi ini salah satu upaya pemerintah Indonesia menegakkan eh, persaingan usaha yang sehat dan mencegah monopoli, oligopoli, kartelisasi, dan persaingan usaha yang tidak sehat. Kalau ada ini udah 1 jam nih. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada ya saya habiskan dulu nanti break ya. Lalu ada lagi untuk barang publik seperti beras yang penting ya. Beras, garam, gula, yang sembako ya, 9 kebutuhan pokok itu ada kontrol harga namanya. Jadi lewat Bapanas, di mana petani kalau eh, lagi musim panen supaya harga tidak jatuh, lalu ada harga paling bawah. Jadi harga paling bawah, floor price. Tapi lagi apa musim kemarau supaya harga tidak melambung tinggi, terkendali, lalu ada floor price. Ada floor price, ada ceiling price ya. Harga terendah, harga tertinggi. Jadi itu di sekarang oleh Bulog dan Bapanas ya ditetapkan harga itu untuk harga 9 kebutuhan pokok. Jadi ada beras, ada garam, ada daging, ada gula. Pokoknya ada 9 ya, lupa lagi saya. Coba cari ya, di Google ada. Kemudian kontrol yang lain dari pemerintah untuk supaya menciptakan persaingan yang sehat adalah dengan pajak dan subsidi. Misalnya kalau pajak, perusahaan-perusahaan kayak sawit batu bara yang telah terbukti menciptakan bencana besar di Sumatera itu ada pajak penghasilan namanya, pajak kekayaan, sorry. Sehingga dia supaya pajak diberikan ketentuan pajak yang tinggi. Nah, pajak inilah yang hasilnya nanti untuk dilakukan reboisasi, ya, penghutanan kembali supaya tidak terjadi bencana
bencana serupa ya, yaitu banjir bandang, longsor dan apa, sehingga sudah ada 1.200 yang meninggal di 3 provinsi itu, dan kalau nggak salah sekitar 200 belum ditemukan. Jadi hampir 1.400 yang korban. Belum ada rumah ya, berapa berapa ratus desa ya di 3 provinsi itu yang eh, apa, yang rumahnya hancur ya, jalan rusak, perkantoran, sawah, ladang dan sebagainya. Nah, lalu eh, ada lagi lewat subsidi, subsidi supaya akibat dari harga minyak yang tidak terkendali ya, walaupun dikuasai oleh Pertamina misalnya, eh, kan ada yang tidak disubsidi, yaitu misalnya karena banyak dipakai oleh orang kaya, apa, Pertamax ya, tapi Pertalite disubsidi karena itu banyak apa, digunakan oleh rakyat biasa, masyarakat ke bawah. Kemudian juga ada tarif dan kuota. Tarif listrik ditetapkan pemerintah supaya eh, harganya terkendali ya oleh PLN. Lalu ada tarif supaya barang mewah tidak masuk secara bebas ke Indonesia, ada tarif sangat tinggi untuk mobil mewah misalnya, atau barang-barang mewah lainnya. Lalu ada kuota juga, kuota itu pembatasan ya, impor supaya apa namanya, yang merusak, misalnya kuota minuman keras ya, karena yang boleh minuman keras, yang konsumsi minuman keras kan yang apa, yang melanggar agamanya yang Islam, atau yang bebas. Jadi ada ya yang boleh minum, tetapi karena umumnya bangsa Indonesia ini adalah eh, menghindari minuman keras, maka ada kuota, kuota impor minuman keras misalnya. Itu bentuk-bentuk intervensi pemerintah terhadap pasar untuk kebaikan umum ya, kemaslahatan umum. Oke, kita break dulu ya, sebentar untuk menyelesaikan topik-topik selanjutnya. Baik, Bro. Eh,
Ah, Oke, kita khusus sama kalau tadi saudara sekalian, ini nah ini bentuk-bentuk kegagalan swasta ya, kebanyakan ya, monopoli, oligopoli, kartelisasi, macam-macam. Kegagalan para pelaku usaha. Nah, kalau yang kita akan bahas sekarang adalah kegagalan pemerintah, state value. Jadi yang di samping ada sukses ya, yang pernah dialami waktu tahun 80 sampai tengah 90 sehingga Indonesia masuk pada kelompok yang disebut dengan Asian Miracle ya, Asian Miracle. Kegagalan apa tuh keajaiban Asia bersama Jepang. Jadi Korea Selatan waktu itu, China belum tuh, Singapura, Taiwan, Malaysia, Thailand dan Indonesia. Indonesia itu nomor dari berapa tuh? Eh, di atas Malaysia tadinya waktu itu, di atas Malaysia sama Thailand. Tapi sekarang kita udah di bawah Malaysia dan Thailand. Nah itu karena pada saat itu ada success story of state ya. Tapi kalau karena eh, sekarang ya kita ketinggalan dalam indeks demokrasi sampai oleh Timur Timur ya. Malaysia sekarang terbaik di Asia Tenggara misalnya. Dulu Indonesia indeks demokrasi itu. Tapi juga dalam pertumbuhan ekonomi dulu 7,5%. Indonesia lebih tinggi, tertinggi di ASEAN. Nah, sekarang banyak negara lebih tinggi di negara-negara Asia ini ya. Sampai Myanmar ini eh, pernah 8% ya. Kita terus 5% aja. Udah gitu bukan hanya pertumbuhannya mediocre, tapi ketimpangan juga sekarang termasuk tertinggi di dunia. Tadi industrialisasinya juga sahamnya turun sampai 18%. Eh, dan lain-lain ya. Nah itu adalah campuran dari kegagalan eh, state failure maupun private failure atau secara umum disebut market failure. Nah sekarang yang kita bahas adalah bagaimana peranan pemerintah sampai gagal di dalam menciptakan yang disebut Pareto optimality. Kondisi Pareto ya. Jadi pada saat 80 sampai tengah 90 waktu zaman pemerintahan Soeharto mungkin tercapai relatif Pareto optimality. Kesejahteraan keseluruhan. Karena kalau kesejahteraan keseluruhan adalah pertumbuhan ekonominya relatif tinggi 7,5%, tapi juga masyarakat bawah, masyarakat atas tidak terlalu jomplang perbedaan pendapatan rata-rata mereka. Um, yaitu rasio Gini-nya itu yang 0,32 itu. Jadi masyarakat bawahnya pun relatif sejahtera ya. Kalau sekarang ada orang-orang super kaya yang menikmati 5% penduduk. Bahkan menurut Oxfam ya, di era reformasi ini, satu orang paling kaya itu, 4 orang paling kaya, sama dengan 100 juta penduduk. Kemudian 1% pertumbuhan, 1% kekayaan orang-orang paling kaya di Indonesia sama dengan 50% kekayaan nasional. 10% orang paling kaya sama dengan 75,8% kekayaan nasional. Ini adalah bukan Pareto optimality, tapi yang disebut dengan apa namanya negatif sum game namanya. Jadi Pareto optimality bahasa lainnya adalah positif sum game, bahasa lain.
Jadi jadi begini. Jadi kan ekonomi itu kan kayak sepak bola juga gitu. Jadi kalau sebuah kesebelasan ini manajernya atau pelatihnya the best ya, kayak misalnya di dunia ini yang terkenal, siapa yang suka sepak bola? Ada yang suka sepak bola? Nonton nonton sepak bola? Siapa? Halo? Saya Prof. Ah, ada yang lain? Jadi misalnya Barcelona atau Real Madrid sama Barcelona itu kalau di Liga Champion ini mungkin terbaik di dunia ya. Kejuaraan klub ada kemarin PSG ya, Saint-Germain gitu. Kemarin juara championnya. Pernah yang paling banyak menjuarai Liga Champion itu kan Real Madrid. Pernah juga eh, City ya, pernah MU, tapi terbanyak memang Real Madrid. Tapi kemarin PSG ya. Nah, jadi kalau sepak bola itu kan ada pelatihnya the best official, lalu kemudian keahlian atau apa individual the best individual footballernya juga. Ya kalau sekarang di mana di Barcelona yang menonjol siapa tuh? Kalau di sini ada Mbappe ya di Madrid, kalau di Barcelona ada Yamin Yamal gitu kan, misalnya gitu. Jadi ada penyerang terbaik, tapi juga ada kekompakan tim, bahkan ada kedalaman squad. Jadi saya salah seorang penggemar ya. Jadi di dalam Pareto Optimality atau positif sum game, hasilnya itu jadi juara positif, keseluruhan gamenya itu uh, nah jadi kalau di dalam pembangunan ekonomi seluruhnya itu yaitu pertumbuhan yang tinggi sehingga industrialisasinya maju, tapi kemudian merata, uh, ketimpangan antar masyarakat bawah masyarakat atasnya tidak terlalu jomplang, kemudian pemenuhan kebutuhan pokoknya terutama masyarakat bawah juga terjangkau dan stabil, terjadi kemajuan iptek yang disumbangkan pada pembangunan ekonomi sehingga katakanlah kalau Jepang itu ya yang tahun 90 pernah melewati Amerika kemajuan teknologinya berbagai bidang. Nah, sehingga itu sum game ya, positif sum game. Jadi Jepang pada tahun 90-an melewati kemajuan teknologi Amerika misalnya dalam telekomunikasi, permobilan, elektronika dan sebagainya. Masyarakatnya Jepang itu salah satu tersejahtera di dunia bersama Swedia. Saya pernah teliti 70 negara. Kalau Amerika justru kalah itu. Masyarakat bawahnya sendiri banyak yang kemiskinannya menurut ukuran mereka 18% Amerika. Jadi Amerika itu bukan Pareto Optimality karena ada orang-orang super kaya paling banyak di sana, teknologinya juga sangat maju, militernya macam-macam. Tetapi ketimpangan juga terburuk di negara maju. Nah, yang terbaik di negara maju ketimpangannya adalah yang paling kecil ketimpangannya itu di dunia itu adalah Jepang sama Swedia. Itu mencapai Pareto Optimality namanya. Positive sum game. Dari keseluruhan peranan pemerintahannya itu
Maka salah satu the best rule of the state in the world adalah Jepang sama Swedia dalam penelitian. Bukan apalagi Trump sekarang di Amerika. Dia menimbulkan kegoncangan global, dia menculik Maduro dan menyerang negara berdaulat seperti Venezuela dan sekarang ingin menyerang Iran. Dia ingin merebut Greenland punya Denmark dan lain-lain. Ini Trump nih, kalau banyak ahli psikologi di Amerika sendiri, dia sebenarnya gila. Dia mempunyai penyakit yang disebut apa itu, sindrom apa gitu, yang sebetulnya nggak boleh ikut pemilihan presiden, tapi nggak sempat karena keburu pemilihan. Nah, jadi kondisi Pareto optimality itu adalah negara-negara yang maju teknologinya tapi sejahtera masyarakatnya. Pertumbuhannya ekonominya juga tinggi. Nah, karena ada indeks-indeks sekarang ini. Indeks pembangunan manusia, indeks demokrasi, happiness index, indeks kebahagiaan, bahkan ada yang disebut Islamicity Index. Itu umumnya dimiliki oleh negara Skandinavia. Indeks-indeks terbaik itu. Itu adalah mencapai kondisi Pareto optimality atau positive sum game. Tapi ada negara yang paling miskin di dunia, Burundi misalnya di Afrika. Korupsinya sangat besar, kemiskinannya mungkin 60%. Tidak ada kemajuan teknologi, pertumbuhannya rendah. Bahkan konflik etnis di sana. Itu negatif subgame. Jadi tidak mencapai Pareto optimality. Nah, sekarang sejak tahun berapa itu? Sejak tahun 2000-an ada akhir 90-an mulai ada World Bank mengeluarkan apa yang disebut dengan governance, good governance, good public. Kalau pemerintahan disebutnya good public governance. Kalau perusahaan swasta, pelaku ekonomi itu disebutnya BUMN, koperasi itu namanya good corporate governance. Gitu. Kalau masyarakat, NGO, civil society disebutnya good societal governance. Nah, itu ada ukuran-ukuran. Ada yang paling pokok adalah namanya transparansi, accountability, responsibility, kemudian apa namanya partisipasi. Nah, paling nggak ada 6 ukuran. Jadi misalnya apakah pemerintah Indonesia sekarang yang belum Pareto optimality ini karena kita salah satu tertimpang di dunia. Jadi masih negatif sum game. Masih tidak mencapai Pareto optimality karena transparansi. Ya korupsinya besar sekali Indonesia. Kebocoran 30% sampai 40%. Termasuk korupsi. Timpangannya tinggi. Salah satu terburuk di dunia. Masyarakat bawahnya banyak yang tidak memenuhi kebutuhan pokok secara normal gitu. Tapi di lain pihak ada orang-orang super kaya sampai ada berapa 6 orang atau 8 orang masuk 5 tahun terakhir ini termasuk Prayogo Pangestu pada jajaran orang 500 orang terkaya di dunia. Nah, karena peranan pemerintahnya belum transparan. Jadi informasi dikuasai oleh para pelaku-pelaku baik politik maupun ekonomi yang tertentu. Jadi ada monopoli atau oligopoli informasi oleh elit politik maupun elit bisnis. Transparansi. Lalu accountability. Tidak akuntabel. Pemerintahannya,
swastanya belum akuntabel, bahwa secara makro ada mungkin 30% yang sudah transparan, pemerintahnya pun, swastanya pun eh, juga accountable. Artinya itu accountable. Jadi tata kelolanya dipertanggungjawabkan. Keuangan, tata kelola organisasi, tata kelola manajemen dan lain sebagainya. Sudah accountable, dapat dipertanggungjawabkan. Tapi respons accountable dapat kalau responsible yang mempertanggungjawab, yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau accountable adalah dapat dibuktikan eh, dapat dibuktikan dia baik swasta, pemerintah maupun masyarakatnya yang accountable. Langkah-langkahnya itu dapat bisa secara maksimal itu baik gitu. Dapat dihitung ya, misalnya keuntungannya, biayanya, jadi accountable. Jadi kalau orang-orang akuntan bisa membuktikan bahwa dia adalah kalau dalam bahasa orang akuntan itu namanya eh, kondisi yang apa ya oleh BPK itu yang paling bagus. Coba di Google, lupa agak lupa saya. WTP namanya. Wajar tanpa pengecualian itu istilah akuntan. Jadi itu yang akuntan itu yang mencapai baik pemerintah diukur di apa dihitung ya oleh BPK satu tahun itu kementerian non kementerian itu wajar tanpa pengecualian secara akuntan ya. Tapi juga organisasinya bukan hanya keuangannya, organisasinya, regulasinya dan sebagainya itu wajar WTP namanya. Kalau Nah, kalau perusahaan-perusahaan biasanya suka ada pengumuman dari BPK juga sebagai perusahaan terbaik ya, ranking terbaik perusahaan-perusahaan dalam arti governance-nya tadi, good corporate governance-nya. Di BUMN juga ada, di swasta juga ada. Nah, sekarang di civil society yang belum ada. Nah, itu adalah karena ada campur tangan pemerintah yang baik. Tapi kalau campur tangan pemerintah itu berlebihan, menimbulkan distorsi, menimbulkan dampak yang buruk. Kemudian hasilnya juga buruk. Korupsi tidak terselesaikan. Penegakan hukum juga tebang pilih misalnya dan lain sebagainya. Sehingga tidak menimbulkan good public governance. Jadi tidak transparan. Harusnya kita sudah mempunyai e-government. Jadi tender, penghitungan pajak, kemudian dan lain sebagainya, BPJS itu harusnya banyak sudah dilakukan digitalisasi mestinya. Tapi e-government ini belum selesai sampai hari ini. Nah, sehingga dampaknya adalah korupsi masih tinggi, baik dilakukan oleh aparat pemerintahan maupun dilakukan oleh aparat pelaku usaha, bahkan terjadi kerjasama yang korup
Kalau di Indonesia disebutnya KKN, korupsi, kolusi, ada kolutif ya, yang menimbulkan korupsi. Ada lagi yang nepotisme. Jadi kemarin ini ada isu eh, saudaranya seorang pejabat tinggi sangat tinggi jadi pejabat tinggi di Bank Indonesia misalnya kan gitu. Itu kolusi itu. Undang-undang nggak boleh itu. Misalnya saya rektor, tiba-tiba pembantu rektornya itu adalah istri saya, nggak boleh itu. Atau keponakan saya, nggak boleh itu dalam undang-undang. Jadi campur tangan itu, campur tangan saya sebagai rektor sehingga supaya terpilih misalnya wakil rektor itu adalah istri saya gitu atau keponakan saya. Itu dilarang oleh undang-undang sebenarnya. Tapi di Indonesia ini malah terjadi. Ini menimbulkan kehebohan sekarang dan sentimen negatif terhadap market. Jadi campur tangan yang buruk, bad governance terjadi sehingga menimbulkan tadi Pareto optimality tidak tercapai dan kesejahteraan rakyat memburuk. Sekarang nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, nilai tukar rakyat itu menurun sekarang. Artinya masyarakat bawah itu dalam kegiatan usahanya lebih banyak pengeluarannya daripada pendapatannya. Menurun pendapatannya, pengeluarannya malah tinggi karena harga beras naik, harga apa sayur-sayuran naik, harga daging naik, macam-macam. Jadi tidak tercapai kondisi Pareto optimality. Ada pertanyaan sampai sini? Hafid, coba lihat teman-temannya ada yang tanya. Belum ada sih Prof. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu ya biar kelihatan di depan. Langsung boleh ya. Firas, biasanya suka ada pertanyaan, Firas. Nggak ada. Dari saya cukup, Prof. Oke. Ivan Sinaga, ada nggak nih orangnya nih? Halo, nggak ada nih orang ini. Namanya ada. Ivan, nggak ada nih. Dia tinggal aja mungkin laptopnya. Halo Ivan, Rahmat Diani, Rahmat Diani, ada nggak nih orangnya? Hadir, Prof. Iya, bisa difahami Eh, tentang bisa dipahami dengan jelas, Prof. ya, coba jelaskan singkat. Apa yang disebut dengan Pareto optimality? Halo, Oh, Rahmat sorry, Diani. Prof. Ya, Tadi belum di uh, unmute. Jadi, itu kalau Pareto optimalitas ya, sama dengan ya, Pareto optimality itu konsep di ekonomi untuk mengambil keputusan bukan sih, Prof? Untuk uh, belum, belum tepat. Ayo coba. Jadi belum nangkep dong. Memang saya belum definisikan ya, tapi kan uraian tadi sebenarnya menjelaskan. Jadi cara mengetes kita memahami tidak itu dicoba di review. Reviewnya itu dengan demikian saya belum definisikan sih. Apa yang disebut Pareto optimality memang tadi jadi penjelasan yang tadi itu sebenarnya menggiring kepada sebuah definisi ya. Pareto optimality itu apa gitu.
Tapi coba, tadi belum tepat. Ramadiani, mana nih? Iya, Halo, Prof. coba lagi. Eh, mungkin lebih ke contohnya aja kali ya, Prof. Oh, ya boleh, boleh. Kalau Pareto Pareto optimality itu biasanya untuk nilai efisiensi alokasi sumber daya, lalu hasil pasar persaingan yang tadi udah dijelasin dari Prof yang monopoli dan lain-lain itu, dan juga kebijakan publik itu misalnya kayak meningkatkan kesejahteraan tanpa merugikan orang luar atau orang lain gitu, Prof. Oke, ya bagus mendekati ya. Jadi intinya Pareto Optimality sebuah kondisi di mana semua pelaku, baik pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat bersama-sama berperilaku positif terhadap tujuan bersama sehingga menimbulkan kesejahteraan. Karena kalau negatif Pareto, suboptimal ya, Pareto suboptimal adalah jika sekelompok dari entah pemerintah, terutama pemerintah ya, di mana dia tidak berperilaku bertata kelola yang baik, maka kesejahteraan tidak tercapai gitu. Bahkan timpang keseluruhannya bahwa ada lapisan 5% bahkan makin kaya bisa terjadi dalam Pareto suboptimal itu. Tapi kalau Pareto optimal dia relatif tidak timpang, relatif merata. Tapi kesejahteraan keseluruhan tuh naik. Misalnya diukur oleh PDB per kapita kita 5.000 ya. Sekarang ini. Kalau Malaysia udah 14.000 tuh. Tapi juga masyarakat 50% terbawahnya malah stagnan bahkan menurun. Tapi ada sekelompok pelaku usaha 5% terkaya makin kaya sekarang ini. Namanya Pareto suboptimal ya, atau negatif Pareto. Kira-kira gitu ya. Oke. Nah, sekarang contoh-contoh di mana kegagalan pemerintah itu tidak mencapai kondisi Pareto optimalita ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah campur tangan pemerintah menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat lain. Misalnya apa? Misalnya kemarin ini dibangun infrastruktur besaran selama 10 tahun oleh Presiden Jokowi ya, 10 tahun. Besar-besaran, ada mungkin habis 6 ribuan triliun. Tapi infrastruktur besar-besaran ini hanya menguntungkan para pengembang ya, para developer, para pengusaha-pengusaha pengusaha-pengusaha infrastruktur. Tapi masyarakat banyak makin dirugikan. Misalnya di IKN itu ada masyarakat ada tersisih, eh, tidak belum menerima manfaat apa-apa. Nah, justru yang membangun infrastruktur IKN itu yang makin kaya gitu. Jadi keputusannya belum optimal nih dalam misalnya IKN gitu kan atau ada WUSH. WUSH ini udah sampai sekarang katanya setelah selesai dan sekarang juga beroperasi itu 1 tahun kerugiannya 1,1 sampai 1,6 triliun. Padahal kita harus mencicil eh, berapa ya? Harus mencicil per tahunnya ke Cina itu lebih dari 1 triliun. Pokoknya 30 tahun baru lunas itu. Nah ini keputusan membangun WUSH itu ya memang ada yang positif yang menikmati perjalanan itu, tapi
secara pembiayaan tidak akuntabel dan tidak responsibel. Itu contoh ya, campur tangan pemerintah memutuskan membangun sebuah proyek tapi juga tidak menimbulkan kesejahteraan secara keseluruhan. Tapi yang positif apa? Kalau yang Pareto optimal misalnya, yang udah terasa di zaman reformasi ya, apa coba? Itu adalah di bidang perkereta apian. Dulu zaman sebelum dibangun oleh direktur utama namanya Jonan ya, waduh itu di kereta api itu banyak copet, banyak asongan, tidak nyaman lah. Sekarang sudah berlangsung kira-kira 10 tahunan ya, kereta api itu udah nyaman, tidak ada orang yang selain penumpang, AC, kemudian teratur, stasiun-stasiun utama maupun stasiun di berbagai lintasan juga bagus-bagus dan lain sebagainya. Nah, ini keputusan investasi di bidang atau inovasi di bidang perkereta berhasil. Itu menimbulkan Pareto optimality misalnya. Dan diukur katakanlah oleh cost benefit analysis ya. Cost benefit analysis. Nanti cost itu bisa biayanya benefit ya, bukan hanya profit. Cost benefit. Ya profitable tapi juga beneficial-nya diterima oleh masyarakat luas. Tadi IKN ya. Kemudian kegagalan pemerintah karena terlalu banyak yang saya sebut sebagai rent-seeking behavior dan KKN. Jadi perilaku-perilaku pelaku usaha ekonomi sebagian besar di Indonesia ini masih pemburu rente, artinya belum bekerja secara efisien dan inovatif dan governance ya. Bahkan yang terjadi adalah memburu rente dengan korup, dengan KKN, baik kolusi, kong kali kong, kerjasama dengan pejabat, kerjasama yang buruk ya, menimbulkan korupsi dan bahkan memanfaatkan hubungan-hubungan nepotis ya, hubungan-hubungan apa namanya kekerabatan ya. Tadi juga saya telah mencontohkan bagaimana studi kasus kalau tadi ini yang di buku atau yang di apa di PPT ini impor bawang ya di Indonesia. Tapi saya contohkan tadi apa? Eh, Tadi adalah minyak goreng ya misalnya. Ya menimbulkan sampai seminggu itu kerugiannya 112 triliun dan ada 28 pengusaha yang dinyatakan bersalah dan didenda akhirnya. Dan banyak KPPU bahkan Google itu juga didenda ya karena belum bayar dia pajak di Indonesia misalnya. Dan um, ada perilaku penguasaan pasar juga. Sorry, Google atau apa? Coba, salah saya. Ya, benar ini. Jadi Google karena
setelah dilakukan proses peradilan oleh KPPU denda karena sistem pembayaran Google Play billing didenda 200,2 setengah miliar pada tahun ini, misalnya itu. Dan banyak kasus-kasus lain, tapi tidak semua perilaku monopoli, oligopoli, kartel itu apa terkena apa namanya pengadilan KPPU ya, belum semua. Padahal mungkin sudah melakukan pelanggaran itu, pelanggaran persaingan usaha, pelanggaran monopoli, oligopoli dan lain sebagainya. Bisa dibaca ya kasusnya, kasus Google didenda 202,5 miliar. Mengapa bisa dibaca ya di Google sendiri ada pemberitaannya. Google lagi melakukan banding, tapi kemudian ya belum belum inkrah, belum berketetapan belum berketetapan hukum tetap. Jadi banyak kasus yang sudah inkrah itu adalah tadi Google, minyak goreng, ke bawang merah, bawang putih, lalu kemudian apa lagi ya, banyak, banyak lah. Coba kalau kita sudah ratusan ya, sejak berdiri sampai tahun 2024 sudah ratusan keputusan KPPU yang memvonis denda kepada perusahaan-perusahaan yang melanggar persaingan usaha eh, dan berperilaku monopoli, oligopoli atau kartel. Dari ratusan itu 75% dimenangkan oleh KPPU, artinya sah ya secara hukum. Jadi waktu itu mungkin saudara-saudara mengikuti juga waktu peristiwa minyak goreng itu. Padahal kita ini penghasil sawit terbesar di dunia. Tapi kedua yang industri sawit terbesar di dunia, artinya pengolahannya. Tapi kalau untuk pengolahan itu Malaysia nomor satu. Tapi kalau sawit terbesar itu masih Indonesia. Tapi ironisnya minyak goreng sebagai salah satu produk turunan dari sawit itu harganya justru tidak terkait ya, sampai ada perilaku pengusaha CPO yang melanggar persaingan usaha dan sehingga masyarakat dirugikan, sehingga tidak tercapai Pareto optimality. Kira-kira begitu ya. Nah, perilaku pengusaha CPO ini mendekati kartel, yaitu kartel itu adalah oligopoli yang tercipta tapi juga bersifat mempengaruhi. Waktu itu sampai ada tersangkanya beberapa perusahaan besar, baik direktur utama maupun
eh, komisaris, bahkan ada dirjen ya yang dimasuk pengadilan akibat dari minyak goreng yang hanya karena perilaku kartel, artinya oligopoli, lalu mempengaruhi eh, para pengambil keputusan pemerintah sehingga dia menerima keuntungan sangat besar tapi merugikan masyarakat banyak. Nah, di samping itu perilaku yang buruk yang mempengaruhi pasar sehingga dia menjadi pasar tidak berfungsi dengan baik, usaha yang mendistorsi pasar, monopoli, oligopoli, monopsoni, oligopsoni, kartel, ada lagi dumping ya. Dumping itu adalah sebuah rekayasa harga. Kalau ini banyak dilakukan antar negara ya. Indonesia pernah di, dituding oleh Eropa di dalam industri sawit ini mempergunakan anak-anak di bawah umur, kan dilarang itu, sehingga kita di ban ya di dunia, artinya dilarang mengekspor ke Eropa. Tapi untungnya Indonesia masih bisa mengekspor ke Cina dan India yang sangat besar ya. Tapi bagaimanapun dumping ini artinya pemakaian anak-anak di bawah umur untuk perusahaan itu harus dihindari ya. Lalu juga ada perilaku persekongkolan tender. Jadi tender seringkali itu seolah-olah itu persaingan sehat, tapi tender itu direkayasa pemenangnya ini sudah sekongkol antar perusahaan, tapi akhirnya menang karena sudah ada persekongkolan. Si pemenangnya ini hanya berbagi proyek dengan pemenang itu kan persekongkolan itu dilarang, dan itu KPPU bisa mengendusnya. Sekali lagi saya pun sering terlibat di dimintakan ekspertis sudah beberapa kali, pernah diminta menyiapkan naskah akademik tentang tentang persaingan yang sehat, tentang kemitraan. Jadi KPPU juga bukan hanya mendorong persaingan usaha yang sehat, tapi juga kemitraan. Jadi terjadinya Pareto optimality kalau juga pengusaha besar, menengah, dan kecil bermitra. Kalau mitranya itu resmi dan menguntungkan semua pihak, itu malah malah dilindungi oleh KPPU. Walaupun kemitraan juga bisa dimanipulasi oleh pengusaha-pengusaha besar, seolah dia bermitra tapi hanya menguntungkan perusahaan besar misalnya. Nah, KPPU berhak juga mengawasi itu kemitraan, bukan hanya persaingan. Saya menyiapkan naskah akademiknya dan kemudian diminta untuk melakukan penelitian tentang indeks kemitraan dan indeks persaingan usaha. Jadi kebetulan saja saya salah seorang yang pernah jadi saksi ahli KPPU, pernah eh, membuat naskah akademik tentang persaingan usaha yang sehat, tentang kemitraan, tapi pernah juga melakukan satu apa mengetes tentang indeks kemitraan di Jawa ya. Jadi kemarin sudah laporannya udah 3 bulan yang lalu. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri dengan uraian yang terakhir? Oke, kalau nggak ada, eh, ini ada beberapa solusi ya untuk supaya eh, perilaku monopoli, oligopoli, monopsoni, oligopsoni, kartel, bahkan oligarki
di berbagai bidang itu bisa ditegakkan ya. Pertama ada eh, penegakan, bukan hanya penegakan hukum, jadi juga perlu disebarkan apa yang disebut dengan etika bisnis ya. Code of conduct. Juga para pengusaha dan semua masyarakat sebenarnya perlu memahami pengetahuan tentang hukum persaingan usaha yang sehat. Kemudian KPPU harus berfungsi maksimal agar terjadi persaingan yang sehat, terhindar dari monopoli, oligopoli, oligopsoni, monopsoni dan oligopsoni, kartel dan sebagainya. Kemudian juga, nah kemarin ada pengunduran diri apa namanya rame-rame dari pengawas perbankan dan pengawas pasar modal ya. Kemarin juga itu penting ya di dalam dunia finansial, pasar modal, pasar uang atau perbankan. Saudara ikut mengikuti siapa yang mengundurkan diri kemarin? Pejabat OJK ya, ketua OJK, wakilnya, dan 4 pejabat lain. Lalu direktur utama dari apa? Bursa Efek Indonesia. Jadi 5 itu mengundurkan diri karena ada Morgan Stanley International Capital yang salah satu yang berpengaruh di dunia dalam menentukan indeks indeks bursa, karena ini memang bukan wilayah KPPU, tapi ini menyangkut tentang Pareto optimality di bidang industri keuangan ya, perbankan maupun pasar modal. Nah, Morgan Stanley Capital Internasional MSCI itu menghukum atau menghukumlah bahwa bursa efek di Indonesia ini tidak fair gitu. Ada menggoreng saham, sehingga bagi perusahaan-perusahaan yang ingin investasi di pasar modal itu tidak fair. Ada semacam perilaku dominan yang mempengaruhi indeks. Nah, sehingga Indonesia bisa diturunkan dari, kan ada 3 kategori bursa saham itu, yang kita akan diturunkan paling bawah. Tadinya udah menengah mau masuk ke yang paling maju. Kalau sampai bulan Mei tidak ditegakkan tata kelola yang baik di bursa efek, maka Indonesia akan diturunkan peringkat dari bursa efeknya menjadi yang terbawah di dunia. Nah, oleh karena itu ini satu, tapi pemerintah cepat menggantinya dengan ketua yang baru ya sekarang, udah dari tadinya Mahendra Siregar sudah sekarang Widyasari ya namanya, Dr. Widyasari yang perempuan sekarang ketua OJK-nya, sekaligus wakilnya. Jadi dia dua ini dijabat oleh dia. Di samping pengawas yang lain ya, juga sudah ditetapkan direktur utama pasar bursa. Jadi cepat sekali dan akan melakukan perbaikan-perbaikan, menghilangkan free float yang menimbulkan persaingan tidak sehat, goreng saham dan sebagainya. Saya kira kayaknya terhindar ya kita diturunkan itu, dan mereka berjanji ingin menjadi yang terbaik di dunia. Mudah-mudahan ya, kita doakan saja. Tapi pemerintahan juga harus
terbuka pada kritik dan memperbaiki diri, karena sekarang ada kecenderungan juga yang disebut dengan nepotisme, ya kan? Kemudian perilaku etika pemerintahan yang menurun, ya, tidak governance dan sebagainya. Maka Presiden sudah berjanji sih di pidato di World Economic Forum di Davos akan menegakkan hukum, akan menindak pelanggar-pelanggar dari persaingan usaha dan sebagainya. Dan mudah-mudahan lah kita harapkan Presiden Prabowo berhasil. Ini selesai, silahkan kalau ada yang mau bertanya terakhir. Habib, coba lihat teman-temannya ada yang mau bertanya. Ini baik, Prof. Mungkin tadi ada yang nanya ya. eh Sebentar. Terkait ini, Prof. Ingin minta pandangan Prof juga. Kan belakang itu muncul kekhawatiran seputar independensi BI ya setelah penunjukan pejabat yang terkait politik. Ada indikasi beliau keponakan presiden gitu. Bagaimana pandangan Prof mengenai tantangan independensi BI dan dapat terhadap kepercayaan investor gitu, Prof? Ya, ini salah satu isu besar ya di pasar keuangan namanya. Kalau perbankan itu kan pasar keuangan. Kalau bursa itu pasar saham. Kalian harus membaca ya di berbagai sumber apa perbedaan pasar keuangan di perbankan dan pasar keuangan di pasar saham. Semuanya ada investor-investor yang baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bisa membuat Indonesia makin maju ya di dalam pasar keuangannya, baik pasar perbankan maupun pasar modal ya, pasar saham. Karena itu diperlukan dua-duanya. Kalau pasar modal disebutnya portofolio investasi untuk pasar modal. Jadi ini Indonesia mulai tahun uh, pasar modal itu mulai tumbuh awal 90 ya. Dan kapitalisasinya udah besar sekali, hampir sama dengan pasar perbankan. Kalau digabungkan udah melebihi GDP Indonesia itu pasar perbankan maupun pasar ini. Kalau pasar perbankan memang sebagian besar yang nabung, yang invest itu akan masyarakat. Tapi kalau pasar modal itu banyak perusahaan-perusahaan besar, baik dari asing maupun nasional. Nah, kritiknya pasar capital market kita, pasar modal kita itu kurang akses dari UMKM, terlalu didominasi oleh perusahaan besar, nasional, asing maupun nasional. Kalau di Malaysia, UMKM itu sangat eksis ya, sangat aksesibel, bisa bisa memanfaatkan pasar modal karena pasar modal itu adalah dengan IPO, internal public offering. Kalau dia eh, menawarkan eh, perusahaannya untuk dibeli oleh para investor, itu satu cara di mana memperoleh modal murah, lebih murah daripada perbankan. Dan sebenarnya agak dekat dengan prinsip profit and loss sharing, kayak syariah itu. Jadi kalau rugi ditanggung bersama, untung ditanggung bersama. Gitu. Nah, kembali ke isu tentang yang mengawasi pasar capital market, pasar modal maupun pasar uang, itu adalah namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang mengawasi perilaku perbankan maupun perilaku pasar modal. Nah, sementara gubernur ada Bank Sentral, Bank Indonesia itu fungsinya adalah mengatur perputaran uang maupun eh, tingkat bunga. Bank-bank itu kan bekerja dalam prinsip konvensional dengan eh, berbisnis mengatur tentang tingkat bunga ya. Sehingga misalnya
bunga untuk modal kerja, nah itu termasuk tertinggi di dunia itu. Jadi situasi perbankan di Indonesia sendiri belum ideal ya, belum bagus. Dan kemarin ada pidato, ada perintah dari Presiden Prabowo lewat Menhan bahwa dan saya sebenarnya sebelumnya lebih banyak mengatakan bahwa kredit perbankan itu sebagian besar lebih dari 80% jatuh ke perusahaan-perusahaan besar. UMKM yang notabene 99,90% itu UMKM, bahkan aksesnya kreditnya hanya 18%. Nah, apalagi, nah prinsip kehati-hatian perbankan di dalam mengelola moneter dan pasar uang ini itu haruslah gubernur disebut sebagai gubernur bank sentral kan, Bank Indonesia dengan deputi-deputinya dan sebagainya. Itu adalah penjaga aturan main, penjaga regulasi dan moral dari perbankan. Itu adalah dipimpin oleh gubernur dengan para deputinya. Dalam undang-undang seluruh entitas kelembagaan di Indonesia ada dilarang adanya nepotisme. Seperti contoh tadi adalah kalau saya rektor lalu kemudian walaupun ada keponakan saya ikut persaingan wakil rektor misalnya, itu dilarang ikut. Nah ini kejadian kemarin ini bernama Thomas Juwandono yang sebelumnya adalah Bendahara Umum Gerindra dan juga setelah Presiden Prabowo menang lalu dia jadi Wakil Menteri Keuangan 11 tahun dan sekarang malah jadi Deputi Gubernur Bank Sentral Bank Indonesia. Yang memilih adalah Komisi Perbankan di DPR gitu. Nah, jadi kemungkinan nanti bisa di GR ya kalau memang ini dianggap sebagai ada nepotisme. Nah, yang dilarang yaitu diadukan ke Mahkamah Konstitusi agar ini dibatalkan gitu. Itu caranya. Jadi memang dengan adanya ketentuan perundang-undangan yang tidak boleh ada hubungan kekerabatan di dalam jabatan-jabatan apapun ya di Indonesia, kalau ada pelanggaran itu bisa diadukan ke pengadilan. Kalau ini bisa diadukan dulu 2 tahap ya, bisa dipetunkan namanya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Nanti kalau ini bisa ke MK, Mahkamah Konstitusi. Memang kekerabatan hubungan kekerabatan yang dimana Bank Indonesia harus memutuskan kebijakan-kebijakan berdasarkan data by evidence, berdasarkan kondisi objektif dunia maupun nasional bisa terganggu. Misalnya ya, kalau kerabat itu ini aliran kepada misalnya program yang diinginkan pemerintah harap diloloskan, itu bisa ditelepon. Jadi bisa mempengaruhi independensi sih. Ya kita nggak tahu, kita lihat karena kemungkinan bisa banyak sekali yang memprotes dan bisa dipetunkan atau bisa di judicial review namanya. Kita lihat ya hasilnya kayak apa. Begitu kira-kira. Siapa yang nanya tadi? Dari saya sudah cukup, Prof. Terima kasih atas jawabannya. Nggak, siapa yang nanya namanya tadi? Tadi dia minta gak disebut sih namanya, Prof. Tapi mungkin perlu saya Oh, sebutkan, Prof. Ini pertanyaan gitu. ya nggak apa-apa, saya ngomong bebas kok. Ini kan mimbar Tadi akademis yang dijamin Revina. undang-undang. Saya, Pak. Siapa namanya? Kamu sendiri dong yang mau nanya ke sini. Namanya siapa? Revina. Devina. Bagus pertanyaannya dan saya menjawab juga kan apa adanya ya, akademis ya. Ini jamin undang-undang saya ngomong.
Revina juga nanya dijamin undang-undang, nggak apa-apa. Takut kok. Revina takut. Enggak, Pak. Makasih Pak Enggak lah. ilmunya. Mahasiswa mah harus berani dong kalau benar ya. Berani karena benar kan gitu. Bukan berani karena dibayar. Oke ya, habis waktunya. Terima kasih atas yang tanya-tanya tadi dan atas perhatian saudara-saudara. Sehat terus ya. Sampai ketemu Senin depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Terima kasih Prof. banyak, Sehat Prof. selalu, Terima Prof. kasih, Terima Prof. kasih, Pak. Sama-sama ya. Oke, sebentar ini. Oh, oke. Jadi, oke, saya live ya.